Ahlus sunnah itu dimulai dari al-ilmu. Imam Al-Bukhari menulis dalam Sahih Al-Bukhari judul bab Kitabul Iman. Jadi Sahih Bukhari itu ada banyak kitab kumpulan di situ. Kita nyebutnya bab, chapter ya. Tapi dalam bahasa Arab lama disebut kitab. Nah, subbab baru disebut bab dalam bahasa Arab. Dalam subbabnya dia tulis al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum mengatakan sesuatu dan mengamalkannya. Nah, ini penting sekali. Ini kaidah. Ini kaidah Ahlus Sunnah dalam berakidah dan beramal. Al-ilmu. Nah, insya Allah setelah pagi ini, mohon maaf jika Islamnya masih Islam keturunan tadi. Nah, setelah ini akan berubah menjadi Islam al-ilmi. Yang tadinya akidah keturunan akan berubah menjadi akidah al-ilmi, insya Allah. Karena selama ini kita menerimanya keturunan atau YouTuber, kita bantu, atau dari TV kita bantu pelan-pelan naikin akidah kita dari comot, bertahap pelan-pelan dari bawah. Kalimat ini dinukil kembali ayatnya. Ya, ayatnya adalah surah Muhammad ya, ayat 19. Coba cek. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ternyata itu jadi awal orang baca zikir ya. Itu ada ayat itu Pak. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Apa arti fa'lam? Maka ketahuilah. Itu terjemahan. Apa maknanya dalam kajian ini? Fa'lam, maka berilmulah. Itu terjemahannya, pemahamannya yang tepat. Maka berilmulah kamu sebelum kamu mengatakan sesuatu. Apa yang dikatakan di situ? La ilaha. Ilmu dulu itu baru katakan. Selama ini orang baca la ilallah, kita baca Allah. Orang zikir, kita zikir. Gak apa-apa, Allah takbir, kita takbir. Gak apa, ikut dulu. Semoga setelah pagi ini mulai naik. Baca la ilaha Allahnya dengan ilmu. Namun ilmu itu dalam menumbuhkan yakin, dia ada 3 levelnya. Ada yang disebut ilmu yakin. Ilmu yakin, pernah dengar? Ya. Ilmu yakin apa? Apa yang disebut ilmu? Ini definisi ilmu. Apa selama ini definisi ilmu Bapak Ibu? Jangan-jangan kita selama ini baca ilmu nggak ngerti itu ilmu apa? Mau majelis ilmu ternyata bikin ragu. Ini bukan majelis ilmu. Mau nonton kajian keilmuan di YouTube ternyata bikin ragu. Bukan ilmu. Lalu apa yang disebut al-ilm? Ulama kita sudah menjelaskan maknanya. Dulu kami ngaji pada Imam Ahlus Sunnah, Syekh Ahlus Sunnah, Syekh Hasan itu masih hidup, guru saya umur 70-an sekarang. Orang Suriah, ngajar guru besar di Kuwait. Karena beliau dulu diusir dari Syam, dari Suriah, dari tahun 2000-an atau 90-an beliau sudah pindah ke Frankfurt, Jerman. Beliau mengajarkan kami dulu apa itu ilmu, apa itu ilmu. Bingung semua kita. Teman-teman saya udah S2, udah S3, pada bingung. Udah S3 ternyata dia nggak ngerti ilmu itu apa. Terus gelarnya mau buat apa selama ini? Buktinya apa? Dia masih ragu tentang la ilaha illallah. Akhirnya beliau jelasin mahwal ilm, apa itu ilmu. Nah ini diingat-ingat Bapak Ibu. Al-ilmu bahasa Arabnya al-idraqut tam, pengetahuan yang mantap sempurna. Berarti nggak ada ragu di situ. Yang kita sebut yakin, itu dia. Ya, yakin itu dia. Apalagi ini poin pertamanya. Jadi ada 3 rukunnya. Yang kedua, nasyi'un ad-dalil, berdasarkan argumentasi as-sahih, dalilin sahih, berdasarkan argumentasi yang kuat. Argumentasi itu 2, ada akli, ada naqli. Apa naqli? Naqli dari Quran Sunnah. Kalau akli, pemahaman kita terhadap Quran dan Sunnah. Maka ini nggak bisa dipisah. Dipisah, orang cuma pakai akli, liberal.
Orang pakai nakli doang ekstrim. Pilih mana? Tengah-tengahnya. Bainal akal wan nakal. Jadi dua-duanya kita ambil supaya nggak jadi liberal, supaya tidak jadi ekstrim. Nah, itu rahasianya di situ. Jadi yang ketiga, rukun ketiganya apa? Al-munasib bil waqi', sesuai dengan realita yang dimaksud. Jadi ketika ngomong apa yang disebut ilmu, pengetahuan yang mantap, sempurna, sesuai dengan argumentasi yang sahih, yang valid. Terus apa lagi? Sesuai dengan realita, gitu. Kalau nggak sesuai dengan realita, berarti ilmunya, yakinnya khata. Ya. Kalau dalilnya tidak benar, maka dia disebut dolal, sesat. Jadi kalau yang tadi itu ya, syarat pertama nggak ada, disebut jahil. Syarat kedua nggak ada, disebut sesat. Syarat ketiga nggak ada, disebut khata, salah, keliru. Dia punya pengetahuan tapi nggak yakin, maka ragu, jahil. Ini babnya situ. Dia punya dalil tapi dalilnya nggak tepat. Imam Samudra bunuh orang pakai dalil nggak? Pakai dalil, tapi keliru. Keliru besar itu. Di Mesir tahun 2017 bulan Desember lagi khutbah sholat Jumat, dibom masjidnya. Karena masjidnya masjid tarekat sufi. Yang ngebom bilang sufi penyembah kubur, bom aja. Kenapa dia ngebom itu? Samping Sinai, Mesir, sampingnya ada Israel, bu. Kenapa gak ke Israel dia ngebom? Mikir gak dia tuh? Cuma beda masalah, satu tarekat, satu tidak. Satu, mirip-mirip kayak orang NU sama Muhammadiyah, Salafi, mirip-mirip begitu. Sampai kapan mau begitu? Ini orangnya pakai ayat semua loh. Sebelum dia ngebom dia tahajud loh malam tadi. Persis yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu Ibnul Muljam, malamnya dia tahajud, siangnya dia puasa. Bunuh kerjaannya. Jadi gak jaminan orang tahajud itu benar akidahnya. Tidak jaminan orang yang hafiz Quran itu benar akidahnya. Tidak jaminan orang yang jamaah itu benar akidahnya. Lalu apa yang sekarang? Jadi bedain akidah dengan ibadah. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan dari ulama-ulama kita, Imam Al-Ghazali mengatakan, banyak orang yang beramal, amalnya sedikit tapi akidahnya sahih, nilainya besar di sisi Allah. Namun orang amalnya banyak, akidahnya tidak sahih, akhirnya merasa sok suci, kecil di sisi Allah. Merasa sok suci ini yang membahayakan. Ini godaan orang yang beramal. Kalau godaan orang maksiat gak tobat-tobat, Pak. Godaan orang beramal merasa sok suci. Godaan orang ngaji apa? Sok pinter. Hati Pak Ibu, saya dulu bertahun-tahun merasa paling benar terus. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan guru-guru mulia, Syekh Hasan Hitu, Kiai Ali Mustafa Yaqub, Syekh Taufik dari Syam, Syekh Aman Syawwa. Baru saya ngerasa, ya Rob, ini hidup kok hampa. Yang tadinya hampa bertahun-tahun, ngakunya udah Ahlus Sunnah, ternyata Ahlus Sunnahnya hampa. Ya, ciri-cirinya apa? Saya suka mencari kesalahan orang lain. Kalau kajian itu isinya membeberin kesalahan grup sebelah, untuk apa begitu? Itu kolbu orang itu kosong. Ciri-ciri orang kolbunya berisi, dia sibuk dengan kolbunya. Kolbu aja belum beres, masa ngurusin orang. Nah, ini akidah yang sahih, arahnya ke situ, insya Allah. Ini ayat pertama surat Muhammad. Ini basic kita. Berilmulah, gitu terjemahannya. Kalau terjemahan di situ apa? Ketahu, kita maknai dengan pemahaman apa itu ilmu? Pengetahuan yang mantap, yang sempurna, yang kuat, yang berdasarkan dalil argumentasi yang valid, yang sahih, sesuai dengan realitasnya. Berarti kalau diterjemahkan, berilmulah dalam membaca la ilaha illallah, pengetahuan tentang la ilahnya mantap. Apalagi berdasarkan argumentasi yang kuat, sesuai dengan realita dari kalimat itu. Isi kalimat itu apa?